bukan di decision tree. Oke, jadi decision tree itu sama kayak hampir mirip-mirip kayak gabungan antara rule based yang if else dan juga dia pengenalan pola machine learning. Nah, decision tree itu adalah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk membuat model prediksi dengan menyusun serangkaian pertanyaan berbasis logika. Nah, contohnya adalah ini kayak bikin alur diagram yang kita bisa memprediksi. Contohnya, ini ada prediksi apakah dia akan mati atau dia bakal survive di Titanic kalau nggak salah. Nah, yang pertama, kalian jika dia wanita dan survive, benar banget? Coba cek. Benar kan? Coba kalian cek. Jika gimana? Kata yang online kameranya belum nyala. Iya, nggak bisa. Trouble. Ini aku belum share screen. Sorry. Aku share screen aja. Di sini kalian bisa melihat kalau dia female, dia langsung otomatis survive, benar nggak? Nah, terus kalau dia male, dia perlu ngecek berapa umurnya. Nah, terus di sini jadi pohonnya jadi percambangan. If sex is male and it's more than 9, then die. Bener nggak ini? Coba kalian cek dari gambarnya. Tuh. Nah, terus habis itu timbullah pertanyaan seperti ini. Nah, habis itu ini teoritis ya. Ini teoritis. Seperti biasa aku bakal jelasin teoritis. Ini bakal nggak kerasa kalau kalian nggak ngerasain mathematicsnya. Yang kedua itu adalah entropi. Ada dua istilah. Yang pertama itu adalah entropi dan information gain. Nah, ini yang hitung-hitungannya nanti kita bakal hitung entropi dan information gain. Entropi dan information gain. Nah, entropi itu adalah mengukur ketidakpastian atau mengukur ketidakpastian. Terus kalau di sini dia lebih mengukur seberapa efektif. Nah, sebelum aku masuk ke lebih dalam, kita tebak-tebakan Bradia dulu. Nggak ada Bradia sih. Dari decision tree itu, misalnya aku adalah seorang female umur 10 tahun, kira-kira bakal survive apa deh? Survive? Apanya? Kalau aku female umur 100 tahun, survive? Survive? Kalau aku female umur 25 tahun, survive? Survive ya? Kalau sampai kayak gitu nggak bisa, aku langsung nyerap tuh ya. Kalau pas besok sangat kelihatan. Sekali lagi aku bilang, kalau dia cewek tapi umurnya 1 tahun, survive? Oke. Nah, kalau sekarang, kalau aku male tapi umurku lebih dari 10 tahun, survive? Gak survive. Male lebih dari 10 tahun? Jangan mati dong, meninggal aja. Kasar banget. Dan benar. Kalau dia male tapi umurnya 20 tahun? Meninggal. Ya. Nah, kalau dia male umurnya 2 tahun? Belum pasti. Oke. Jadi kalian udah bisa membaca decision tree ya. Jangan sampai kalian masih belum bisa membaca decision tree. Nah, pertanyaannya nanti sebelum masuk adalah gimana kita membuat decision tree tersebut sebagai data analis atau seorang AI engineer, mana yang prioritas paling atas. Contohnya adalah ini. Ini kan gender kan paling atas ya, betul? Terus ini age nomor 2, siblings nomor 3, betul?
Nah, kapan kita naruh ini paling atas, paling ini nomor 2, nomor 3? Itu ada caranya. Nah, caranya nanti yang kita bahas. Kenapa kok sex itu paling atas? Kenapa kok age nomor 2? Kenapa siblings nomor 3? Dan nanti kita matematisnya di sini. Itu namanya nanti gate information yang paling tinggi, dia paling atas. Enak sih, saya. Kalian, makanya aku selalu bilang, di kelasku, aku bakal ngajarin kalian from zero sampai bisa. Dan aku bakal mempraktekkan matematisnya dan logikanya secara langsung biar kalian ngerasain experience dari AI-nya itu sendiri. Oke, dan kita masuk ke... Nah, ini aku seorang data analis. Oke, nah menggunakan algoritma decision tree. Nah, aku menyepakati decision tree itu sebenarnya banyak. Oke, decision tree sebenarnya banyak. Ada random forest juga, ada ini, ada itu. Cuma di materi Windows itu namanya ID3, ID3. Jadi besok UASnya kalian pakainya ID3 aja. Karena di materi sini kita pakainya ID3. Nah, terus apa namanya? Di sini ada case di mana ada IPK, ada psychological test, dan ada interview. Nah, sistem tersebut memprediksi apa? Di sini nggak dijelasin sih. Memprediksi, ini kayak pekerjaan. Memprediksi apakah dia diterima atau diterima pekerjaan atau enggak. Sekarang aku nanya sama kalian, secara abstrak data ini kalian bisa menyimpulkan apa? Yang keterima itu yang gimana, yang nggak keterima itu gimana, kalian bisa menyimpulkan ya? Coba kalian scanning pakai mata. Kamu nggak bisa? Masih belum bisa ya kan? Masih belum bisa? Nah, oke, karena masih belum bisa, kita berubah menjadi AI agent-nya. Mari kita buka AI agent-nya. Nah, untuk menghitung nilai entropinya, kita harus mencatat ini namanya HP. Ini rumusnya cuma satu dan gampang. Min sigma I PI log. Oh iya, ini pakai kalkulator karena pakai logika, logaritma. Jadi besok siapin buat kalkulator, belinya jangan dadakan. Oke. Nah, rumusnya ini I untuk menghitung di sini. Ini gampang, serius gampang. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah menghitung dari jumlah yes dan no di sini. Coba kalian hitung ada berapa banyak yes. Ini itu soal yang tadi. Itu soal yang tadi. Oke, ini soal yang tadi. Nah, kalian hitung targetnya dulu. Jadi perhatian di sini ya. Aku sekali lagi aku bilang, semua soalku itu keluar dari apa yang diajarkan di kelas. Jadi semua apa yang aku ajarkan pun itu dari Binus Maya. Jadi semua kalau ngikutin di sini biasanya pasti ini bisa. Aku bilang di sini adalah berapa ada jumlah Y? Y-nya ada 6. A-nya ada 4. Nah, rumusnya entropi dari S. S itu adalah targetnya. Jadi entropi dari S itu adalah min 6 per 10 log 2 di terus di, apa namanya? Ini dikali ya teman-teman? Dikurangi sorry. Nah, 6 per 10 itu adalah 10 itu total. 10 itu total. Terus 6 itu adalah jumlah Y-nya. Min 4 per 10 log 2 kali 4 per 10. Itu 4 itu adalah N-nya. Jadi yang pertama kalian hitung itu adalah targetnya. Nah sebentar, masalahnya aku belum ada yang bawa kalkulator kan? Ini bener gak? 6 per 10 log 2 6 per 10 itu bener gak? Sama dengan min 0,6
log 2 6/10 dikurangi sorry. Bener nggak? Aku belum ngecek ini pakai kalkulator sih. 0,6 kali log 2 0,6 min 0,4 kali log 2 0,4. Saranku, tebakanku, kalian harus membiasakan logaritma di kalkulator. Jangan sampai ngeblank ketika logaritma cari gimana. Aku aja juga lupa. Jadi kalian harus terbiasa. Kadang tuh aku juga lupa gitu, makanya harus biasa. Aku coba sambil cek ya. Bener nggak sih? Coba ya, aku sambil cek juga. Gemini benar. 0,373. Kalian benar di kalkulator kalian? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi PR kalian nanti bakal mainan di sininya. Aku sekali lagi aku warning ya, mainan di sininya. Jadi di sini masih bisa dilanjutkan. Nah, di sini katakanlah min 0,6 dikali berapa tuh? Min 0,736. Oke, ini yang sini dikurangi 0,4 dikali min 1. Ini entropi targetnya. Oke, ini penting nih. Yang paling kalian harus hitung adalah nilai entropi target. Rumusnya sederhana, cuman kalian perlu menghitung pakai log. Aku nggak tega kalian kalau nggak pakai kalkulator. Aku pun juga kalau biasanya pakai kalkulator itu. Jadi aku bilangnya ini hati-hati. Aku bilang ini hati-hati ya. Hati-hati. Rumusnya cuma sederhana kayak gini. Untuk menghitung entropi target, kalian ada pertanyaan nggak? Sekali lagi aku bilang, 6 ini adalah, aku catat ya, biar kalian jelas. Jumlah yes. Ini adalah jumlah n. Terus yang 10 ini adalah nilai total. Dah. Dan rumusnya cuma segitu aja. Oke, jadi entropinya itu adalah rumusnya minus yang Y dan minus log yang Pak, gimana kalau nanti ada 3 suku, ada YN atau YN atau misalnya X gitu. Ini nanti bakal ada 3. Yang nanti ada contohnya juga.
Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Just a simple, like that. Kalian bisa membandingkan di Binus Maya kalian bahwa perhitungannya cukup seperti ini. Jadi rumusnya adalah yang di atas itu. Oke, aku lanjut ya. Sekarang selanjutnya adalah kita menghitung yang ada di. Nah, kita sekarang menghitung dari ini ya, dari GPA-nya. Nah, sekarang kita perlu menghitung apa namanya? Sebentar, apa nyebutnya apa ya? Nah, ini rada panjang, jadi kalian perlu menghitung. Kan sekarang aku tanya dulu, di GPA ini ada berapa skor? Ada berapa jenis nilai? 3. Apa aja? Good, mid, sama. Nah, makanya di sini kita harus menghitung antara lain good, mid, sama bad. Oke, sekali lagi aku jelaskan ya. Kalau ada 3, good, mid, sama bad, kalian harus menghitung good, mid, sama bad. Oke, aku tekankan lagi ya. Kalau ada 3 skor, good, mid, sama bad, kalian harus menghitung good, mid, sama bad. Apa yang harus kalian lakukan pertama kali yaitu menghitung nilai entropi yang paling atas dulu. Pertama ini apa sih? GPA. Ini nah, sebentar, aku jelasin lagi. Jadi yang pertama kali kalau setelah menghitung target, kita tuh harus menghitung information gain-nya dari yang pertama. Nanti ada GPA, psychological test, sama interview. Nah, yang pertama kalian hitung adalah entropi dari yang GPA ini adalah 4/10 kali entropi GPA good, 3/10 kali entropi GPA mid, plus 3/10 kali entropi GPA mid. Nah, 4/10, 3/10, 4/10, 3/10, dan plus 3/10 itu adalah jumlah dari ini. Nah, yang pertama aku pengen pastiin, ada berapa good? 4 kan? Jadi 4/10. Ada berapa mid? 3. Berarti makanya 3/10. Ada berapa bed? 3/10. Jadi yang pertama kalian hitung itu adalah ininya dahulu. Di Binus slide ya dijelaskan dia langsung, makanya di sini aku langsung nge-breakdown semua kalian biar ilmunya sama, cuman bedanya di kelas ini kalian aku kasih technical skill yang sampai dalamnya. Jadi kalian harus tahu dari 4/10-nya ini dahulu. Oke. Nah, sekarang kita harus menghitung yang ini udah ya, aku udah ya. Nah, sekali lagi aku tadi bilang GPA itu ada berapa jenis?
3. Ada apa aja? Good, mid, sama bad. Nah, berarti kita yang pertama menghitung itu adalah entropi untuk GPA yang good dulu. Entropi GPA sama dengan good. Nah, aku mencontohkan satu. Nanti habis ini kalian bisa kerjain sendiri ya. Contohnya adalah good itu, ya kan? Good itu ada berapa tadi? Good itu ada 4. Nah, yang yes ada berapa? Jadi 3 per 4 log 2 3 per 4. Rumusnya sama, cuma gini terus. Jadi yang pertama 4 itu adalah jumlah good-nya. Nah, terus yang yes itu ada berapa? Itu probability, entropi dari value dari yang di depan ini. Jadi rumus yang pertama, ini aku jelaskan ya. Saya kasih catatan juga biar kalian hafal, adalah good yang yes. Oke. Terus habis itu kita menghitung dari atau 1/4 Nah, di sini sudah kebayang nggak? Jadi yang bawah ini adalah jumlah good. Jumlah good. Itu tidak dimin, Pak. Kenapa? Oh, nggak dimin. Ini pakainya atau yang ini. Jadi beda sama ini ya. Beda sama ini. Yang ini total. Ini kan yang kamu maksud yang ini. Iya nggak sih? Beda. Di rumusnya, Pak. Sebentar. Jadi kita coba buat ini mainnya sudah ditaruh di luar dulu. Kelihatan nggak? Kecil soalnya. Dikeluarin di sini. Sebenarnya kalau mau dimasukin juga sama. Nah sekarang kalian enaknya mau dimasukin apa di luar? Ini kan tuh di depan. Kelihatan nggak? Kalau yang penting itu kan minnya berarti di luar ya Pak. Minnya di dalam ya. Yang sebenarnya sama? Yang GPS sama dengan itu Pak. Yang mana? Nah, yang GPS sama dengan itu kan minnya ditaruh di dalam berarti. Yang ini JBL ditaruh dalam. Oh ya, benar. Kalian jeli. Mohon maaf ya. Ini rada nggak konsisten. Ada yang mainnya ditaruh di luar, ada yang mainnya ditaruh di dalam. Nanti ya Mas Bimo. Jadi tergantung kalian sama sih kalau mau dikeluarin. Jadi rumusnya min A min B sama dengan sama nggak sih? Sama nggak? Sama? Iya sih. Bener nggak sih? Kalian tangkap nggak maksudnya ini? Rumus dasar. Min A, min B, kalau dikeluarin jadi apa? Min A plus sama. Kalau kalian masih bingung coba deh. Min 7 min 4 itu sama dengan min 7 plus 4. Sama nggak? Ya kan? Jadi kayak gitu aja. Tergantung kalian mau dikeluarin atau di dalam. Jadi ini mau aku kurungin di sini ya, ikutin ya. Oke. Hasilnya selalu positif, Pak. Kenapa? Hasilnya selalu positif. Hasilnya selalu positif. Oh iya benar juga. Hasilnya di sini selalu positif.
Iya. Oke. Sekarang aku minta tolong dong bantu dari kalian kalau entropi yang gitu ya. Jangan lihat ini ya. Ini sorry, mohon perhatian bentar aja, bentar. Di sini ada beda. Dalam artian ini minyak dikeluarin, ini minyak ditaruh dalam. Kalian lebih nyaman di mana? Biar kita jelasin enak. Di luar aja ya. Oke. Min GPA. GPA sama dengan berarti sini berapa teman-teman? Min dalam kurung di luar ya? Kita sepakat minnya di luar ya? Berarti berapa? 2/3 log 2/3 terus tambah 1/3 log 2 berapa? 1/3 good. Terus yang terakhir entropi. Kok soal ini beda? Beda. Oh, soal ini mid coy. Ini mid. Kalau entropi bednya? Oh sama ya? Sama ya. Berapa? Min dalam kurung? 1/3 log 2 1/3 tambah 2/3 log 2/3. Oke. Kita sepakat ya, kita sepakat di sini bahwa kita rumusnya pakai minnya dikeluarin. Jadi biar enak, biar nggak bingung. Nah, mungkin aku tambahkan dulu. Nah, ini hasil perhitungan kalian yang tadi. Oke, kalian masih nulis yang tadi atau udah bisa Ustaz? Udah bisa? Atau mau ke sini lagi tadi? Sama sih. Ini tuh cuma aku geser ke yang slide yang sini. Nah, selanjutnya kita itu harus menghitung ininya. Nah, minta tolong dong. Tadi kan awalnya kan kita di sini menghitung ininya kan. 4/10 entropi GPA good, 3/10 kali entropi GPA mid, 3/10 entropi GPA mid. Aku ulangi lagi. 4/10 itu dapatnya gara-gara apa? Dari tabel good. Tabel good. 3/10? Dari mid. Mid, 3/10? Dari bed. Bed. Nah, sekarang entropi GPA good, entropi GPA mid, entropi GPA bed kan udah punya semua. Sekarang ini jadi berapa? Entropi GPA good berapa? 0,811. 0,811. Ini berapa? 0,918. 0,928. 18. Berapa? 18. 918, sorry. Terus yang ini? Sama. Nah, tinggal dikalikan di sini.
Oke, terus jadinya dapatnya ini. 0,875. Berarti berapa? Yang sini tadi jadi berapa? Yang GPA good berapa? 0,324. 324. Terus ini 0,275. 0,275. Terus ini? 0,275. Terus habis itu kita lakukan penjumlahan, totalnya menjadi berapa? 0,875. 0,875. 875. Ini namanya entropi GPA. Deh, ini entropi GPA. Belum, hasil akhirnya ini tapi nunggu pada kalian pada nulis sampai sini dulu. Jadi yang pertama untuk dilakukan setelah menghitung target, kalian harus menghitung ininya dulu. Rumus dasarnya adalah ini 4/10 entropi GPA good, 4/10, 3/10 entropi GPA mid, 3/10 entropi GPA mid. Nah, sekarang aku sambil kalian nulis, aku review lagi 3/4 ini dapatnya dari mana? Dari good yang yes. Dari good yang yes. Kalau yang 1/4? Good yang no. Good yang udah gitu dong, itu rumusnya dulu menurut. Jadi kalian menulis take notes-nya ketika nanti di UAS, tinggal alur mana yang harus dikerjakan. Rumusnya sama terus nanti. Nah, terus terakhir information gain. (0,971 dikurangi 0,875). Jadi berapa? 0,095. Nah, 0,971 ini tuh adalah dari nilai yang di awal tadi ya, entropi target. Sorry. 0,971 itu yang ini, yang tadi. Yang ini. Oke. 971 yang ini. Jadi kurangin. Nah, ini adalah sesi sebenarnya high collar. Cuman high collar ini nanti aja dibuat yang dia. Sekarang ini udah ya. Ini information gain 0, untuk GPA itu adalah information GPA itu adalah di sini. Oke, silahkan dicatat dulu kalau kalian mau mencatat yang ada di sini karena di video semuanya enggak. Ini hitung-hitungannya di video semuanya. Ini yang mana tadi? Yang rumus awal ini dia 0,971. Jadi 6 itu adalah nilai yes-nya, 0-nya 4. Dan iya. Kalau dicampur sama kan kalau dicampur sama bias kualitas, kalau dicampur sama bias kualitas itu Gimana? kalau GPA plus bias kualitas itu nanti hasilnya beda ya. Oh, belum. Ini nanti kan kita ini masih target. Ya kan, ini target. Terus nanti kita ngitung ini sendiri, ngitung ini sendiri. Nanti kita ngitung semuanya. Masih suka. Nanti habis ini belum selesai. Ini belum selesai. Nanti kalian baru dapat insight-nya di akhir. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke psikotes. Nah, aku minta tolong kalian buat aktif psikotes. Cara menghitungnya kayak gimana? Ini udah ya, hapus ya? Tapi psikotes.
let's go, kita di entropi psikotes. Jadi entropi psikotes. Nah, entropi psikotes yang pertama, dia ada berapa jenis? Psikotes jadi skornya ada berapa jenis? Ada 3. Nah, berarti yang pertama itu yang pertama kita define itu adalah yang high, mid, sama low. Yang high ada berapa? Yang high ada berapa? Yang psikotesnya? 3. Total datanya ada berapa? 10. Berarti 3 per dikali entropi tes yang ini tadi yang good. Di entro. Terus ditambah setelah good ada apa? Damit Ada mid, midnya ada berapa? 4 4, total data ada? dari 10. Jadi entro mid. Yang terakhir itu ada apa? Ada bed Bad, ada berapa? 3 dari 10. 3 per 10. Entro Bukan basic low mas. Start say low. Oke, berarti rumus dasarnya ini. Sepakat? Sepakat ya? Nah, sekarang kita masuk, kita breakdown yang paling kecil dulu, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, untuk intro yang good, jadi berapa kalau goodnya FC itu? Yes, yang goodnya di sini ada berapa? High yes. Oh sorry, ini high ya? Ini high berapa sih? Oh iya high ya. High ada berapa? Yang high yes ada berapa? Semua yes. High yes semuanya. Nah kalau semuanya caranya berarti 1, berarti kan 3/3. Jangan lupa nih, tak kasih tahu breakdown dulu. Kenapa kok 3/1? 3/3. Oke, 3/3 log 2, 3/3. Saya kalkulator dulu deh. Min 3/3 log 2 3/3 terus ditambah ini berapa? Yang good tapi high tapi not? Nggak ada. No. Tapi not berarti? No. No. Nah coba ini dihitung karena ini kalkulatornya bener hasilnya jawabannya 0. 1 kali 0 plus 0 kali tadi 1 0 kali hingga 0 log 0 kali bener hasilnya 0. Oke, sampai sini masih bisa ngikutin? Masih bisa tukin semua? Oke, kita lanjut ya untuk di intro yang sinya mid. Yuk, bantu ajarin aku sama dengan minus berapa? Berarti yang mid yes dulu. Mid yes ada berapa? 3. Berapa? 3, berarti 3/3 lagi. 3/4. Oh 3/4. Berarti yang berarti yang itu ada 4 ya? Iya. Medias ada berapa? 3/4 log 2 3/4 ditambah yang mid no 1/4 log 2 1/4. Hasilnya di sini berapa? Langsung hasilnya berapa? Berarti min 0,75 log 2 0,75 plus 0,25 log 2
kemungkinan entropi. 0,25. Nah, ini berapa? Minta tolong kalkulator deh. Kalau aku ya. Oke. Berapa kalkulatornya? Itu bener nggak? 81, bener? 0,811. 0,811. Terus yang terakhir adalah intro dari Oke. Minta tolong dong, bantu lagi. Berapa? Berarti ada berapa? Yang Yang small. yang low yes dulu berarti. Enggak ada. Low yes nggak ada berarti 0. Log 2 0 ditambah berapa tadinya? 3 per 3 log 2 3 per 3. Berarti sama kayak yang ini dong berarti. Iya. 0 kali tak terhingga plus 1 kali 0 sama dengan oke, sisanya nah, berarti information gain-nya berarti berapa? Information gain ini ya, tadi berapa? Information gain dari psikologi berarti berapa? 3 per 10 sorry, entropi total dulu. Berarti 3 per 10 kali 0 tambah berapa? 4 per 10 kali 0,811 tambah 3 per 10 lagi ya kalau salah. 3 per 10 kali 0. Hasilnya 0,32, benar nggak? Iya, Pak. Benar, 0, berapa? 324. 0,324. Betul. Ini di Binus Mayanya itu nggak ada, makanya aku breakdownkan supaya jadi lebih kalian mengingat-ingatnya lebih gampang. Mau di slide sini atau yang aku jelasin itu sama. Itu masih belum selesai ya? Masih satu step lagi. Penuh matematika sekali. Jadi terakhir dong, information gain dari apa namanya si tes Good. itu berarti berapa? 0,971 dikurangi berarti berapa? 0,6 ini ya si tes
tambahkan satu slot lagi untuk information gain dari si interview. Oke, sudah ya. Aku hapus dulu untuk yang sebelah sana. Kita interview kayaknya cuma dua kok, cuma dua ini doang. Udah ya. Jangan sini. Udah, teman, udah masih tetap. Teman ya, hapus ini. Terakhir, kita ngitung entropi dari interview. Nah. Entropi interview. Nah, entropi interview itu sekarang kita tanya dulu yang pertama. Interview itu ada berapa jenis skor? 2. Nah, berarti yang pertama itu adalah apa? Good sama bad. Nah, yang pertama berarti kita menghitung antara good-nya ada berapa dan good 5. Total datanya 10 dikali entropi good. Ditambah yang bednya ada berapa? 5 per 10 kali cuman 2 ini saja. Nah, sekarang kita menghitung entropi bednya. Nah, entropi good dulu ya. Yuk, rumusnya berarti berapa? Yang Goodyear dulu berarti? Goodyear 5/5. 5/5? Berarti semuanya? Iya. Log 2 5/5 ditambah 0 log 2 kali 0. Berarti berapa sih? 1 kali 0 tambah 0 kali tak ini kan? Berarti berapa? 0 ya? Bener nggak? Enggak. Oke, iya. Entropi bed 1/5. yang 1/5 1/5 log 2 1/5 per 5 log 2 1/5 tambah 4/5 4/5 log log 2 4/5. Berarti berapa nih? 0,2 log 2 kali 0,2 ditambah 0,8 log 2. Tadi berapa? Coba mau di kalkulator mau dicek boleh? Yang di sini good yes. Gimana? Yang bad yes. Coba, berapa? Bener nggak hasilnya ini? 0,464 sama 1,28. Iya, 0,464 plus 1,28. Bener nggak? Yang 1,28 itu 1,28 dan siapa? yang 1/5 juga beda. Yang 1,5 juga beda? Iya. Yang salah harusnya jadi berapa? Harusnya log 0,2 itu 0,2 log 0,2 sih berapa? log 0,2 itu min 0,699. Min 0,699.
699. Itu udah kamu kali 5,2. Udah kamu kali 5,2. Berapa? Ini habis itu. Oh, langsung dikali 5,2. Di sini belum coba. Oh, Itu hasilnya setelah dikali 5,2. jadi kan seperlima log 2 seperlima. Log 2 seperlima itu tuh di papan tulis di tembok nih min 2,32. Sebenarnya di sini. Bener nggak? Coba, aku buat juga begitu nih. 0,2. Tapi itu berapa? Ini apa? Bener kok, aku ngitungnya tadi. Aku pakai Gemini ya. Oh, Gemini kalkulatornya bener sih. Jadi yang 0,2 bener ya? Yang 0,2. Aneh ya? Bener ya? yang 0,8 Pak katanya. Yang salahnya yang mana? Yang 0,8. Ini Iya. harusnya berapa? Kalau ini Bukan ini berarti, bukan min satu modul, bukan. Berapa hasilnya? min 0,257. Min 0,256. 7. Iya, 2,58 Pak. Coba kita cek dulu ya. 0, oh, ini kali. Tadi kalau ada manajer Yes, betul. Jadi yang ini ini ya, ini salah ya tadi ya? Iya Pak. kayak Jadi berapa kali dijumlah? Kalkulator. Kita tolong kalkulatornya. 0,722. 0,722. Nah, berarti di sini jadi adalah 5/10 kali entropi goodnya berapa? Entropi goodnya 0 ya? Entropi goodnya 0. Terus plus 5/10 entropi goodnya, entropi bednya 0,722. Jadi di sini berapa? Boleh ini 0,5 kali 0,722 berapa? 0, bener gini nggak? Iya betul Pak. 0,361. Oh, belum mau connection.
Nah, berarti information gain-nya berarti berapa? 0,971 dikurangi 0, berapa? 0,361. Berarti apa? Berapa? 0,61. Bener ya? Udah, 3 kita udah ketemu entropinya. Ini kayaknya ngerjain tuas kayak gini dong sampai tadi. Nah, terakhir, apa sih hasilnya di sini? Tolong, ini punchline-nya di sini ya. Punchline-nya di sini mohon diperhatikan. Nah, dari 3 ini mana yang paling besar? 47 kan? Nah, makanya ini yang jadi yang paling atas. Oke, dia yang paling atas. Terus fun fact-nya lagi, tadi ada yang 0 nggak? Tadi ada yang 0 nggak sih? Ada ya? Kehapus. Kehapus ya? Nah, kalau yang ada yang 0, di catatan kalian ada yang 0 tadi apa aja? Yang sifatnya segini tadi apa? Hai sama High sama low. High sama low. Nah, kalau high, karena dia 0, dia langsung automatic yes. Karena 0 ya? Karena dia langsung automatic 0. Karena nah, terus satu lagi teman-teman, minta tolong ini disimak, penting banget soalnya. Kalau interview tadi yang itu berapa? Good-nya? Yang 0 ada nggak? Yang good ada? 0-nya ada? Itu yang apa? Yang good. Apa? Good-nya 0 ya? Good sama dengan 0, maka dia auto yes, karena dia nilai atas. Nah, kita di sini ada yang 0, ada berapa berarti? Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini yang 0, yang langsung 0 berarti ada berapa? Ini 2, yang sini ada 1. Ini kesimpulannya adalah yang pertama, root paling atas berarti apa? Fisik. Psikological test. Oke. Terus yang ada nilai 0-nya ada psikologi test ada berapa? Yang information gain ada 1. Nah, yang 0 ini high itu dia kan high. Coba kalian cek lagi catatan kalian. Yang high tadi nilainya 0 nggak? Bener nggak? Yang low tadi nilainya 0 nggak? Terus yang good tadi nilainya 0 nggak? Sekarang kita lihat di sini. Aku tadi kan minta secara kasat mata kalian bisa menyimpulkan. Kalau dia physiological testnya high, dia pasti langsung yes. Bener nggak? Coba cek. Bener nggak? Bener nggak? Kalau dia physiological testnya yes, high, dia pasti langsung terima, langsung yes. Betul? Betul. Kalau dia physiological testnya dia low, dia pasti langsung ketolak. Coba dicek lagi. Betul? Kalau dia yang information gain-nya dia good, dia pasti langsung yes. Bener nggak? Kita cocokin, kita hitung-hitungannya cocok nggak? Interviewnya good. Bener nggak? Nah, berarti kesimpulannya di sini, kalau kalian ingin keterima, berarti psikological testnya kalian harus yes. Harus yes, atau interviewnya kalian juga harus yes. Ini dari kalian yang tadi kasat mata, sekarang jadi kelihatan kesimpulannya apa. Begitu, sudah selesai. Ini kalau di UKM di UAS kita harus bikin decision tree-nya juga. Sorry, pertanyaan bagus. Tadi kan kita kan kebayang gak sih teman-teman? Ini kebayang gak sih? Ini kan kita baru nyari kepalanya ya? Bener gak sih? Ini paling kepalanya tadi apa jawabannya? Psikologi test.
ya kan? Nah nanti bawahnya sebenarnya kalian harus hitung lagi. Tapi biasanya untuk tes kita cuma nyari kepalanya aja. Terus nanti bisa kesimpulan apa yang bisa kalian tarik. Tadi kan kalian secara kasat mata nggak kelihatan kan? Tapi secara ya matematika, magicnya machine learning dan AI, kita di sini bisa membuktikan bahwa ketika psychological testnya dia high, dia pasti keterima. Betul kan? Ketika psikologi tesnya dia low, pasti dia no. Terus terakhir, ketika interview genia dia good-nya 0, dia pasti yes. Magic. Ya, itu untuk sesi yang decision tree. Jadi lumayan panjang, cuman sebenarnya rumusnya sama yang berulang-ulang. Jadi saranku kalau kalian mau take notes, yang kalian take notes adalah alurnya. Rumusnya sama, hitungannya juga sederhana. Tapi yang bikin capek itu adalah berulang-ulang. Gitu. Nah, hal ini yang bisa nanti kita kalau mainin data mining itu kayak gini. Kalau secara abstrak ini kan kita nggak kelihatan. Tapi setelah kita mengolah data secara data scientist ini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa ketika dia information gain-nya dia mendapatkan itu tadi high, dia pasti keterima. Itu namanya kesimpulan. Di lomba data mining itu kayak gitu. Ketika aku anak-anakku yang di kampus sebelumnya waktu aku masih S3, dia disuruh diminta sama Bank BRI buat memberikan kesimpulan dari data apa yang dia dapat. Ya contohnya ini. Yang nanti kita mainan kayak gitu. Sudah? Mungkin untuk ini sesi ini itu dulu. Nanti yang sesi 2 ada satu lagi sebenarnya. Cuman ini pendek banget sih. PNN. Cuma 3 slide dulu. Berarti kita nanti kalau di tes tinggal narik kesimpulannya apa ya? Paling suruh nyari kepalanya sama kalian punya insight apa nggak sih? Terus, nah sebenarnya hasil akhir dari jawaban itu adalah itu loh teman-teman. Ini adalah hasil akhir dari jawaban. Nah, aku nyoret-nyoretnya enaknya di mana? Jadi kalian sebagai data analis, kalian berarti yang pertama tadi apa? Harus paling atas apa? Si tes bener nggak? Terus tadi si tes ada berapa nilai? 3 kan? Berarti yang sini berarti apa? High, low, mid. Kalau high langsung keterima apa enggak? Berarti yes, sini langsung yes. Udah selesai. Kalau low, no. Nah, mid dia masih di bawah lagi. Yang nomor 2 ada apa? Urutannya berarti? Information gain-nya? GPA interview. GPA berarti ada apa? GPA ada? GPA ada? Good, mid, bad. GPA paling Yang kedua ini. yang kedua bukannya information gain ya? 2,61 kan? Iya, interview. Sorry, interview. Ya nggak sih? Interview. Interview sekarang ada berapa? Berapa? Good, bad. Good. 2. Apa aja? Good. Good Sama bad. sama bad. Kalau yang good langsung good keterima langsung. Iya. Interview good langsung. Keterima. Nah, berarti yang bad ini berubah jadi apa tadi yang terakhir? GPA. GPA kebagi dari apa? High. Masih good ya? Good, mid, bad. Good, mid. Bad. Nah, sekarang mari kita cocokkan. Kira-kira benar nggak sih gambarnya? Kalau misalnya aku pengen misalnya ini adalah psikological aku tuh mid, tapi interviewku good. Berarti keterima apa nggak? Keterima ya? Sesuai nggak sama tabel? Gitu. Kalian sebagai data analis bikin tree-nya deh, gitu.
hasilnya. Kan tadi kan nanya kalau hasil UAS paling kalian disuruh mencari, at least kalian kepalanya udah dapat. Ada yang mau ditanyain terkait ini? Ada yang tertarik menjadi data analis mungkin? Mainannya kayak gimana? Mainannya matematik. Makanya kebanyakan orang data analis itu orang statistik atau matematika yang berhijrah ke Ilkom karena dia basic matematiknya udah kuat. Karena dia udah kuat, dia kalau kalian udah matematikanya kuat dan komputer science minimal kerja di Grab. Iya, pasti dia matematiknya dan logicalnya kuat banget. Kalian kayak gini terus. Kalau orang-orang kayak aku tuh gampang lupa lagi, harus ngitung dan lain-lain. Dan tertarik di BI juga, memang juga kayak gitu. Oke, mungkin sambil aku absen dulu ya teman-teman. Oh,